Pilkada serentak akan dilaksanakan pada 27 November mendatang. Saat ini tahapan demi tahapan sudah dilaksanakan. Lalu hal apa saja yang dipersiapkan KPU pada tahapan Pilkada ini? Kita akan membahasnya bersama Komisioner KPU Kepri Jernih dan juga pengamat politik Endri Sanopaka. Halo, selamat siang Bu Jernih dan juga Pak Endri. Selamat siang. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat? Alhamdulillah sehat. Kita baru aja selesai rangkaian pemilunya dan langsung disambut sama Pilkada. Hektik parah ya Bu ya? Gimana sekarang kesibukannya? Sibuk banget nggak Bu? Ya, kita masih disibukkan dengan sekarang kan masih juga tahapan pemilu masih juga berlangsung ya, ada PHPU kan, perselisihan hasil pemilihan umum ya, perselisihan hasil suara. Jadi sekarang lagi tahapannya itu, tapi sudah beririsan dengan pilkada. Oke. Tapi kalau untuk pilkada sendiri saat ini sudah masuk tahapan apa? Tahapan sekarang ini kemarin itu tapi sedang berlangsung juga tanggal 27 Februari ya sampai 16 November itu kita sudah memasuki tahapan pemberitahuan ya, pengumuman kepada untuk pemantau pemilu. Pemantau pemilu. Jadi kita sudah buka pendaftarannya. Jadi kemarin kita sudah mensosialisasikan ke stakeholder ya, masyarakat juga, ke adik-adik mahasiswa juga untuk mendaftar lah ke provinsi, KPU provinsi atau kabupaten kota untuk melakukan pemantauan pemilu, yaitu khususnya pemilihan kepala daerah. Oke, jadi memang saat ini tengah masuk dalam tahapan pendaftaran ya? Iya, itu pendaftaran pemantau pemilu, dan sekarang ini kita juga sudah buka ya pembentukan badan ad hoc, yaitu perekrutan PPK, yaitu tanggal 23 kemarin, 23 April sampai nanti 27 April pengumumannya. Tapi pendaftarannya sudah dimulai dibuka melalui Siakba ya, sistem aplikasi anggota KPU dan badan ad hoc itu tanggal 23 sampai dengan 29 April ini. Jadi sekarang ini singkat itunya. Dengan waktu yang singkat itu tahapannya cukup atau enggak sih sebenarnya? Ya, kita optimis cukup karena kan ini juga sekarang nanti tanggal 16 Mei itu sudah dilantik badan kita termasuk PPK-nya. Tapi masyarakat banyak nih yang penasaran Bu Jernih. Sebenarnya untuk pilkada sendiri ini tuh ada berapa tahapan? Ada beberapa tahapan, banyak ya, sepertinya ya kemarin udah mulai persiapan dari segi anggaran untuk dana hibahnya, terus persiapan lain, lalu ini kemarin masuk pendaftaran pemantau pemilu, ini perekrutan badan ad hoc, nanti selanjutnya adalah penyerahan DP4, daftar penduduk pemilih potensial pilkada nantinya, dan itu di bulan April gitu. Jadi semua beririsan, simultan semuanya tahapannya. Tapi kalau untuk di tahapan yang tadi pendaftaran ini ya, sebenarnya apa sih hal yang menjadi fokus utama dari KPU? Ya, fokus utamanya itu salah satu syaratnya itu ya warga negara Indonesia ya, lalu berusia 17 tahun, setelah itu mempunyai integritas, independen, itu penting. Oh, itu tadi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai anggota ya atau panitia dalam pilkada. Tapi kalau untuk fokus PPK. Utama sendiri, fokus utama KPU? Ya, integritas dan independen itu penting. Oh, itu? Iya, perlu punya integritas, independensi, dan tidak berafiliasi ke partai politik atau pasangan calon nantinya gitu. Jadi itu yang sangat-sangat penting gitu ya, ditambah dengan syarat dan ketentuan lainnya gitu. Oke, kita beralih ke Pak Endri. Pak Endri, saat ini memang sudah selesai ya tahap persiapan, tadi sudah masuk tahap pendaftaran dan begitu juga untuk pilkada ya. Nah, kalau Pak Endri sendiri melihat gimana nih persiapan dari KPU sendiri ataupun mungkin tahapan ini? Ya, kalau saya sih melihat pastinya teman-teman penyelenggara sudah lebih siap lah ya, apalagi lingkupannya juga mungkin agak lebih kecil kan dibandingkan pemilu dan pileg kemarin yang cukup luar biasa luasnya, dan intensitasnya juga mungkin hubungan kerjanya juga agak lebih ini ya Bu Jernih ya. Harus koordinasi dengan KPU pusat. Kalau ini kan koordinasinya akan lebih ke bawah gitu ya, kabupaten kota dalam hal pilkada ke depan yang mungkin, tapi intensitas konfliknya jauh lebih tinggi mungkin gitu kan. Kalau bicara kemarin pileg sama pilpres mungkin urusannya karena sifatnya nasional gitu kan, jadi masyarakat tidak begitu tingkat ketegangannya tidak begitu tinggi. Tapi kalau nanti pilkada, karena ini rata-rata atau berhubungan dengan daerah dan masyarakat begitu lebih punya kedekatan emosional dengan para kandidat, nah mungkin intensitasnya jauh agak lebih tinggi lah
itunya, potensi-potensi ketegangan gitu kan. Potensi-potensi ketegangan. Nah, potensi ketegangan ini yang terjadi di antara masyarakat itu akan berdampak nggak sih sama penyelenggara sendiri, Pak Endri? Ya bisa jadi sedikit banyaknya akan berpengaruh juga itu ya. Apalagi kan tahapannya juga lumayan singkat ini ya. Kalau ini kan nanti akan bicara pada tataran tadi masalah daftar pemilih dulu ya. Daftar pemilih, lalu kemudian tadi pembentukan PPK sebagai badan ad hoc, lalu kemudian nanti kita akan masuk pada tahapan proses pencalonan kepala daerah gitu ya. Yang independen ya, independen dulu sekarang sudah diumumkan sudah bisa mendaftar ya. Untuk ya saya pikir ada kemajuan dalam artian calon independen itu diberikan ruang untuk mendaftar dulu, kemudian mempersiapkan jumlah dukungannya, nanti baru diverifikasi. Setelah fix, baru kemudian dia diberikan seperti tiket ya, golden ticket gitu ya, untuk mendaftarkan sama dengan pasangan yang diusung oleh partai politik. Jadi ada persiapan lebih dulu kan. Oke. Gitu. Bu Jernih, ternyata ini saat ini sudah masuk dalam proses pendaftaran independen, tadi disampaikan oleh Pak Endri. Kalau di seluruh Kepri saat ini udah belum sekitar 50%, seberapa banyak sih yang udah diterima KPU Kepri? Nah, ini kan juga 5 Mei ya nanti nih, dalam waktu dekat ini adalah kita mengumumkan pendaftaran pasangan persyaratan calon perseorangan. Nah, ini memang kita lagi menunggu ini regulasinya. Sekarang juga teman-teman di divisi teknis khususnya itu ya, ini sekarang lagi melakukan rapat koordinasi di KPU RI, di mana untuk calon perseorangan ya itu ada beberapa syarat dukungan nantinya yang memang harus disampaikan di khusus calon gubernur dan wakil gubernur. Jadi ada syaratnya gitu. Jadi syaratnya itu ada syarat dukungan yang memang harus dipenuhi untuk ketentuan menjadi sebagai calon perseorangan kepala daerah. Nah, untuk menunggu nanti tanggal 5 Mei ya, selanjutnya tahapan pendaftaran dari calon kepala daerah sendiri. Bukan pendaftaran, kita baru mengumumkan calon perseorangannya. Oke, nah, jadi 5 Mei itu adalah pendaftaran ya, mengumumkan syarat dukungannya untuk mendaftarkan calon perseorangan. Nah, itu apa tuh yang saat ini dipersiapkan nih gitu dari KPU sendiri? Ya, kita sudah mempersiapkan nanti helpdesk-nya ya, tentu helpdesk. Terus nanti kita kalau ada nanti misalnya di Provinsi Kepulauan Riau untuk mencalonkan perseorangan, ya memang harus mempersiapkan dari calonnya itu ya syarat dukungannya. Jadi syarat dukungan itu kalau kita jumlah DPT ya, berdasarkan jumlah DPT pemilu yang sebelumnya, misalnya kemarin itu kita 1.500.974. Jadi 10% dari situ total 1.598 syarat dukungan yang harus dipenuhi oleh calon kepala daerah dari jalur perseorangan. Tapi Bu Jernih sebagai seorang komisioner KPU ya, ribetan ngurus ke pemilu kemarin atau pilkada kali ini? Karena kita memang sudah siap ya, kita sebagai penyelenggara pemilu, jadi nggak ada bahasa ribet. Jadi artinya ini adalah tugas dan tanggung jawab kita, tusi kita. Memang ini adalah kita udah komitmen sebagai penyelenggara pemilu itu segala tahapan yang sudah kita lalui itu tidak ada kata untuk ribet, tidak ada kata untuk semuanya kita jalani sesuai, dan kalau dia sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, insya Allah tidak ada ribet. Oke, kita tanya dulu nih sama Pak Endri. Pak Endri, melihat pilkada kali ini kira-kira untuk penyelenggara sendiri, apa sih kesulitan atau mungkin tantangan bagi mereka nih yang bakal dirasakan kalau prediksi Pak Endri sendiri? Ya yang pasti tantangan geografis ya, itu menjadi kendala utama di Kepri ini ya, untuk daya jelajah teman-teman KPU provinsi bisa berkoordinasi dengan teman-teman kabupaten kota. Tambah lagi teman-teman kabupaten kota yang daerah yang melingkupi ya, ruang tugasnya juga luar biasa juga. Misalnya seperti Natuna itu ada yang sampai ke Pulau Laut gitu kan. Itu kan sudah wilayah-wilayah perbatasan yang daya jelajah geografisnya cukup luar biasa. Itu menjadi satu kendala tantangan, termasuk rekrutmen PPK nanti Bu ya. Rekrutmen PPK, orang akan bercermin pada peristiwa pemilu kemarin, antara dua kemungkinan gitu kan. Orang akan kembali termotivasi, antusiasnya untuk mendaftar jadi PPK lagi, atau malah sebaliknya, males lah gitu kan. Honornya cuma segitu misalnya. Bu Jernih, tolong dong jawab pertanyaan
pertanyaan Pak Endri tadi, gimana nih? Kan dua tantangan ya, berarti tantangan geografis dan juga tadi tantangan dari PPK sendiri. Itu gimana nih? Karena geografis Kepulauan Riau kan lautan gitu. Seperti apa nih KPU Kepri menyelesaikan permasalahan ini? Ya, artinya tantangan yang dua ini dari segi geografis dan juga sebagai penyelenggara, ya, penyelenggara baik di tingkat kecamatan, kelurahan, sampai nanti petugas penyelenggara kita di tingkat TPS, KPPS nantinya. Nah, memang kita kan daerah kepulauan ya, yang mana 96% itu adalah laut. 4%-nya itu daratan. Memang benar kata Pak Endri bahwasanya tantangan kita salah satunya yaitu geografis yang dialami oleh kita provinsi, bahkan kabupaten kota, yang mana di daerah Natuna juga. Terus kemarin di Lingga ada Pulau Pekajang. Nah, waktu pemilu kemarin itu hanya ada 4 TPS gitu ya, 4 TPS yang mana karena kondisi waktu menjelang 14 Februari 2024 kemarin itu kan angin utara, terus gelombang lautnya hampir 5 meter. Nah, tidak bisa dilalui atau dilampaui oleh speed yang kapasitasnya hanya beberapa orang saja. Akan tetapi berkat kerjasama kita dengan stakeholder ya, khususnya dari bapak-bapak TNI yang Angkatan Laut ya dan Lanal itu di Lingga, kita kerjasama dengan bapak-bapak TNI, artinya kontingensi ya saat itu kita memakai kapal perang KRI Beladau. Nah, jadi kita untuk membawa hanya beberapa kotak suara karena ya itu lebih mengutamakan hak pilih mereka yang di Pulau Pekajang. Terus kita bagaimana untuk menelusuri sampai kotak suara, surat suara ini sampai ke tujuan itu pakai kapal perang. Nah, jadi artinya untuk pilkada ini pun sudah dipersiapkan ya. Nah, untuk hal-hal yang kontingensi ya pasti sudah dipersiapkan dari awal gitu ya. Yang kontingensi yang dimana kalau itu post major ya. Apalagi kemarin karena angin utara. Nah, sekarang ini nanti mudah-mudahan tidak ada angin utara, bisa kita lalui dengan kapal laut yang biasa gitu. Nah, tapi tadi untuk SDM sendiri gimana nih? Pendaftarnya banyak nggak untuk PPK tadi? Nah, ini kan baru dibuka tanggal 23 April kemarin. Jadi kalau saya melihat dari antusiasnya teman-teman, banyak yang kemarin yang penyelenggara sebelumnya itu mereka berantusias untuk ikut sebagai berperan aktif sebagai penyelenggara pemilu. Kan kita nanti buka melalui Siakba ya, aplikasi anggota KPU dan badan ad hoc nantinya yang terdatabase di dalam Siakba. Jadi melalui aplikasi itu, jadi nggak perlu datang lagi teman-teman itu ke kantor KPU membawa syaratnya secara fisik, akan tetapi bisa melalui aplikasi nih online. Oke, jadi memang semuanya sudah diselesaikan secara online. Ya. Nah, tapi kan kalau misalnya kita lihat dari pemilu kemarin ini masih banyak petugas yang bisa kita katakan kurang edukasi terkait bagaimana jalannya pemilihan suara. Nah, hari ini gimana nih cara KPU memastikan bahwa mereka tuh benar-benar paham? Ya, artinya gini, teman-teman yang kemarin yang sudah menjadi bagian dari penyelenggara pemilu ya setingkat di PPK, TPS khususnya, itu kan kita masing-masing punya evaluasi kepada mereka, apakah mereka ketika terpilih kembali layak untuk kembali menjabat bertugas sebagai PPK atau PPS di kelurahan. Nah, artinya dari segi pemahaman mereka itu pasti sudah kita mengetahui dari kinerja mereka gitu. Nah, akan tetapi di dalam perekrutan ini nanti ada metode seleksi tertulis yang akan nanti kita berbasis CAT. Di pemilu kemarin emang nggak ada? Ada nggak? CAT tadi sendiri? Ada. Kemarin tuh pemilu kemarin ada CAT juga, pilkada kemarin juga CAT 2020. Nah, itu ya di situ diuji pemahaman mereka, kemampuan mereka dalam memahami regulasi atau bagaimana mereka nantinya bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kalau untuk seluruh KPR kita butuh berapa petugas?
Kita ada 80 kecamatan ya untuk PPK ya, jadi ada 400-an kali, kan 5 ya, satu kecamatan itu 5 untuk PPK-nya. Oke, Pak Endri sendiri, Pak Endri melihat pada saat pemilu kemarin, lalu saat ini kita pilkada dalam waktu berdekatan. Sebenarnya apa aja sih catatan penting dari Pak Endri yang mungkin disampaikan langsung ke KPU Kepri ini terkait berjalannya pemilihan suara? Iya, Pemungutan suara. paling tadi juga ya nyambung lagi tadi soal teman-teman PPK, PPS gitu ya, yang tadi juga Mbak Yoli udah nyampaikan juga soal apa edukasi. Kita tahu kan kemarin kita ada yang namanya PSU di Tanjung Pinang sama ada PSL ya di Batam. Nah kalau kita runut kan penyebabnya antaranya adalah akibat kurang pahamnya gitu ya, karena memang kita maklum PPK-nya mungkin sebagian masih baru ya, belum pernah menjadi panitia pemungutan di kecamatan, sehingga kemudian ada bermacam-macam tafsir yang dipahami oleh mereka gitu kan. Bahkan sebenarnya saya pribadi agak kecewa juga pada waktu itu Bu Jernih, pada saat teman-teman ikut BIMTEK, tapi ternyata selesai BIMTEK yang jadi persoalan malah soal materinya, maksudnya soal uang gitu ya, bukan pada soal paham atau tidak. Jadi ya begitulah, mungkin ini jadi catatan juga bagi PPK, bagi KPU ketika merekrut, mungkin nanti integritas dari mereka yang ya paling kita maklum bahwa kebutuhan manusia tentunya juga bicara soal materi, tapi maksudnya dalam konteks kegiatan pemilu ataupun nanti pilkada tentu kita menginginkan integritasnya yang terlebih dahulu, dan ini bukti kepada masyarakat bahwa setingkat PPK dan PPS pun itu kan lembaga ad hoc gitu ya, badan ad hoc yang kemudian demi menjaga integritas harus dipilih kembali. Jadi tidak otomatis yang kemarin sudah bertugas di PPK kemudian otomatis bertugas lagi. Nah ternyata kan diseleksi kembali. Nah ini mungkin bisa menjadi perhatian daripada publik untuk bisa memberikan apresiasi lah bahwa semua pihak penyelenggara khususnya berupaya untuk menyelenggarakan pilkada yang benar-benar berintegritas, adil gitu ya, dan tentunya terpercaya gitu ya. Nah, melalui salah satunya adalah seleksi balik kepada PPK dan PPS gitu. Oke, jadi memang tahapan ini sudah dipersiapkan dengan matang ya dari KPU. Kita mungkin beralih ke Pak Endri lagi. Pak Endri, saat ini kan juga persiapan tahapan demi tahapan sudah berlangsung. Gimana nih dinamika politik di Kepri hari ini? Saya pikir sudah mulai ini ya memanas juga ya, sedikit demi sedikit. Nah tadi kalau tadi kita lihat tema kita kan bicara persiapan pada penyelenggara, sebenarnya mereka-mereka yang berkeinginan maju atau partai politik juga sudah harus mulai persiapan, karena waktunya kan singkat nih ya untuk bagaimana kita sebagai masyarakat pemilih khususnya akan disajikan menu-menu calon pemimpin yang memang punya kapasitas lah untuk memimpin Provinsi Kepulauan Riau nantinya ataupun kabupaten kota nantinya. Karena kita nggak punya kewenangan masyarakat ini, kecuali tadi orang yang memberikan dukungan pada calon independen, tapi pun nanti kontradiksi juga. Walau alam orang yang mendukung independen tadi pada saat pemilihan memilih calon yang sudah dia dukung atau tidak, bisa jadi berubah pilihan. Nah, dalam artian bahwa partai politik juga harus bisa mempersiapkan dengan baik dan matang, ya kan, bukan transaksional dalam menentukan siapa yang akan dia tawarkan ke masyarakat Kepri khususnya atau kabupaten kota lainnya sebagai calon-calon pemimpin yang akan membawa daerah lebih baik lagi. Karena kita masyarakat nggak punya kewenangan mengusulkan, kitanya dukung punya keinginan supaya si A jadi pemimpin. Tapi yang punya kewenangan untuk mendaftarkan pasangan calon itu adalah partai politik dan gabungan partai politik atau calon perseorangan yang memenuhi syarat dukungan minimal 150-an ribu ya. Ya saya pikir berat, nggak akan ada yang sanggup. Kenapa? Proses verifikasinya sensus ya, tidak lagi sampling gitu ya. Jadi 150.000 dukungan itu akan didatangi satu persatu. Sampling. Oh sampling, tidak seperti yang waktu DPD. Oh bukan. Kalau Ini sampling. DPD kan 2.000. 2.000 ya. Oke, itu tadi tahapan persiapan ya terkait dari mereka-mereka yang akan mendaftarkan diri nantinya sebagai calon dari kepala daerah yang pasti sendiri. partai politik lah, karena partai politik yang punya peluang besar untuk mengusung pasangan calon. Tapi sebenarnya jika dikatakan bahwa dinamika politik ini mulai memanas, sebenarnya hal-hal apa saja sih yang menjadi faktor-faktor dinamika politik itu bergerak gitu? Ya, tentu kan tadi yang saya sampaikan di awal juga bahwa pilkada ini tingkat kedekatan emosionalnya jauh lebih dekat. Kalau orang dulu pilih pilpres dukung pasangan calon, tapi kan untuk ketemunya agak relatif jauh lah jarak. Tapi kalau pilkada ini kan mungkin sebelah rumah kita, tetangga kita, atau kita bisa ketemu dengan pasangan calon yang bersangkutan. Jadi kedekatan emosional itu bahkan kenal ya, mungkin dulu sama-sama sekolah, mungkin sama-sama lain sebagainya. Jadi mungkin tingkat kedekatan emosional ini yang kemudian akan lebih membawa sebuah
tingkat ketegangan ataupun hal-hal lain yang sekarang sudah mulai agak meningkat gitu ya. Tapi Pak Hendri terkait dinamika tadi, isu-isu global atau isu nasional kan saat ini di pilkada nasional ya, maksudnya di daerah-daerah lain itu kan juga mulai memanas. Nah kira-kira hal-hal seperti itu tuh berdampak dan mempengaruhi dinamika politik di Kepri nggak sih? Ya sedikit banyaknya berpengaruh ya, terutama soal koalisi ya. Kita tahu bahwa waktu Pilpres kemarin kan masing-masing partai politik sudah melakukan koalisi. Ya, jadi persoalan di Indonesia ini kan koalisinya tidak permanen. Koalisinya adalah pada saat kepentingan momentum tertentu. Misalnya pada Pilpres kemarin Golkar Gerindra berkoalisi untuk mengusung pasangan capres. Tapi kita tidak tahu nanti pada saat pencalonan gubernur dan wakil gubernur serta bupati wali kota atau lainnya itu akan kembali berkoalisi atau tidak. Karena kan komposisi jumlah kursi di masing-masing DPRD itu berbeda-beda. Nah, di provinsi misalnya Partai Golkar bisa mengusung sendiri bersama dengan Partai Gerindra. Gerindra punya kursi yang juga cukup untuk 20% mencalonkan. Tapi di tingkat kabupaten kota mungkin ada yang partai politik tidak punya kursi. Ya, atau jumlah kursinya terbatas, tidak cukup sehingga koalisinya tidak bisa sama-sama seperti yang di Pilpres. Nah, ini yang mungkin akan membedakan gitu. Oke, tadi kita sudah menyinggung sedikit terkait dinamika politik. Kita kembali lagi terkait persiapan ya, tahapan persiapan juga tahapan-tahapan di pilkada ini maksudnya. Nah, kalau tadi kita sudah membahas terkait persiapan pada tahapan dari KPU sendiri. Kalau untuk masyarakat, ini sebenarnya harus apa sih pada tahapan-tahapan ini? Ya, masyarakat tentunya saat ini mulai mengenali lah. Tadi saya bilang karena kita mudah untuk tahu track record calon-calon pemimpin kita, maka otomatis kita tentunya harus memilih orang-orang yang benar-benar punya kapasitas bisa membawa kemajuan bagi daerah. Karena memang kita akan bisa menyampaikan secara langsung, walaupun tidak 100% eksekutif ini bisa memenuhi apa yang diinginkan atau dijanjikan. Karena seringkali saya bilang bahwa sebenarnya yang paling penting adalah juga pada saat pileg kemarin, ketika memilih anggota legislatif itu adalah hulunya. Jadi hari ini siapapun calon kepala daerah yang menjanjikan hal-hal membawa perubahan di masa depan atau apapun yang akan dia janjikan untuk kepentingan masyarakat, selagi tidak mendapat komitmen persetujuan dari legislatif jadi percuma dari sia-sia. Dan lagi pula kan siapapun calon kepala daerahnya nantinya semuanya harus berpedoman pada yang namanya RPJPD yang sekarang sedang dibahas semuanya ya untuk 20 tahun ke depan. Tidak bisa lari dari koridor itu. Nah, jadi masyarakat juga harus teredukasi dengan baik bahwa harus lihat, gampang kok hari ini, dokumen-dokumen publik itu kan tersaji untuk kita lihat bahwa orang ini menjanjikan sesuatu yang masuk akal apa tidak. Ketika dia menjanjikan sesuatu tapi tidak ada dalam dokumen perencanaan 20 tahun ke depan, kita mau menuju apa? Misalnya Indonesia hari ini sedang berfokus untuk menuju Indonesia Emas 2045. Ternyata dia bicara hal yang lain, berbelok daripada 2045. Ini nggak realistis. Kenapa? Karena pasti tidak akan pernah terpenuhi. Nah, edukasi masyarakat terkait pemahaman tadi ya. Nah, ini nih sebenarnya tugas dari siapa sih gitu? Saya tetap menuntut partai politik juga punya peranan penting dalam edukasi politik. Salah satunya adalah jangan sampai kantor-kantor partai politik itu hanya buka pada saat verifikasi oleh Bu Jernih misalnya kan, KPU. Habis pemilu, habis pilpres tutup semua sekarang digembok. Harusnya kantor-kantor partai politik itu tetap buka seterusnya. Baik pada saat pileg atau pilpres kemarin, pilkada nanti, sampai dengan seterusnya periode ke depan. Kenapa? Mereka inilah tempat untuk masyarakat berkeluh kesah menyampaikan aspirasi, bukan demonstrasi rame-rame pergi ke DPRD. Itu ke DPRD kalau sudah partai politik udah nggak respon lagi, gitu kan? Nah, harusnya itu partai politik tetap punya badan hukum kok, gitu kan? Tidak sembarangan loh untuk menjadi partai politik, karena partai politik itu punya spesial ya, dan termasuk institusi negara, gitu loh. Nah, jadi tidak bisa disepelekan. Gitu. Kalau dari Bu Jernih sendiri apa nih harapan dan juga target KPU dalam menjalankan tahapan-tahapan menjelang pilkada ini? Iya, kalau target kita ya di mana pilkada ini berjalan dengan baik, benar, sukses nantinya gitu. Seperti pemilu kemarin ya. Dan satu lagi ya partisipasi masyarakat itu sangat penting. Jadi kami juga mempunyai program-program bagaimana untuk menarik masyarakat, menarik pemilih nantinya untuk di TPS ya. Kita mengadakan sosialisasi. Artinya tanggung jawab itu memang benar yang dibilang Pak Hendri tadi, selain partai politik juga kita sebagai penyelenggara juga, akan tetapi masyarakat itu sendiri juga. Nah, apalagi sekarang ini sangat gampang ya untuk edukasi terkait searching aja kita sudah muncul gitu ya. Bahkan sekarang anak-anak milenial sekarang apalagi ini nanti saya yakin tetap juga yang mendominasi itu adalah Gen Z ya, Gen Z. Suara Gen Z Gen Z ya. itu ya. Karena
itu sudah terbukti kemarin terkait partisipasi Genjet ke TPS, apalagi ada dorongan. Ini contoh kecil anak saya aja, dia mahasiswa, tapi dia bilang ini kami ada juga sosialisasi dari pihak kampusnya untuk datang ke TPS, dan itu sebagai tugas mahasiswa untuk bagaimana itu juga edukasi kepada adik-adik mahasiswa untuk bagaimana nanti berperan aktif sebagai warga negara, sebagai pemilih, bahkan sebagai penyelenggara, bahkan nanti juga tidak menutup kemungkinan mereka juga aktif di dalam perpolitikan ini gitu. Jadi harapan kita ya bagaimana pilkada ini berjalan dengan kondusif, dengan baik, dengan benar dan sukses. Jadi intinya ya sama-sama lah kita sama-sama berharap pilkada ini sukses ke depannya seperti pemilu sebelumnya ini ya, kategori termasuk sukses ya, walaupun ada beberapa kendala, tapi itu mudah-mudahan bisa kita lalui. Jadi itu memang goals dari KPU sendiri ya. Nah kalau misalnya dari Pak Endri sendiri, Pak Endri apa nih mungkin hal-hal yang mungkin ingin Pak Endri sampaikan kepada masyarakat pada jelang pilkada ini dan juga mungkin untuk penyelenggara? Ya, yang pasti kita ingin suasananya tetap kondusif gitu ya. Dan kita sangat senang mungkin hari ini bahwa tadi sudah disampaikan oleh Bu Jernih, Pileg, Pilpres berlangsung dengan baik dan kita mendapat masyarakat, stakeholder, elit-elit politik itu sudah semakin dewasa. Kemarin cukup gembira kita melihat ya bagaimana pasangan calon yang kalah juga hadir, walaupun ada yang tidak hadir, tapi kemudian bertegur sapa, bahkan bercanda. Itu adalah cerminan bahwa di tingkat pusat, di tingkat elit pusat saja sudah bisa seperti itu, otomatis di tingkat daerah juga harusnya sudah bisa seperti itu. Bahkan kita menginginkan ya sudahlah pilkada ini kalau memang bisa, kita kan prinsipnya musyawarah kekeluargaan juga kan, tapi karena mekanismenya harus pemilihan, ya tadi saya sampaikan juga partai politik itulah harus benar-benar bagaimana bukan hanya kepentingan pragmatismenya saja, tapi juga memikirkan bagaimana kondisi emosional masyarakat yang juga harus kita harus tetap bersatu. Kalau tidak kan kita tidak bisa membangun. Kalaupun harus terjadi kompetisi, ya kompetisi yang sehat, yang kita sudah dapat pelajaran bahwa secara nasional kemudian berlangsung dengan baik, lancar. Nah begitu juga tentunya di pilkada nanti kita berharap juga jadi seperti itu. Dan yang paling penting adalah jangan menggunakan cara-cara primordialisme, karena memang itu salah satu trik ya, trik untuk bagaimana meningkatkan popularitas dan elektabilitas, khususnya bicara pada konteks kedaerahan lokal. Nah adalah dengan cara membuat konflik-konflik kecil yang nanti kalau tidak mampu ditangani dengan baik malah jadi meluas besar gitu kan. Nah jadi kita pikir berharap jangan ada sampai elit-elit politik lokal yang kemudian menggunakan cara-cara membangun sebuah manajemen konflik demi untuk meningkatkan popularitas ataupun elektabilitas lokal. Oke, jadi memang yang diharapkan itu pada saat jelang pilkada ini adalah kondusif ya suasana dan juga masyarakat semoga lebih cerdas nanti pada saat memilih. Oke, baik, terima kasih banyak Bu Jernih atas waktunya dan juga terima kasih banyak Pak Endri atas waktunya. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan saya bersama Komisioner KPU Jernih dan juga pengamat politik Endri Sanopaka. Terima kasih telah menyaksikan Siasat edisi kali ini. Tetap saksikan Siasat edisi selanjutnya setiap hari Kamis pukul 2 siang. Saya Yuliandini pamit undur diri, sampai jumpa.